Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Aulia dengan NPM 2316051094 dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Yang terhormat Bapak M. Iqbal Harori selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Bisnis. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Bisnis. Pentingnya ilmu ekonomi. Alasan mengapa ilmu ekonomi penting karena pada kehidupan sehari-hari kita akan dihadapkan oleh kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan ekonomi adalah mengkonsumsi makanan. Pengertian dari ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan atau mengelola sumber daya yang terbatas. Macam-macam ilmu ekonomi ada 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Tujuan dari mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk mencari tahu tentang pengertian dari hubungan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses perekonomian. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita menjadi tahu hubungan antara kegiatan atau peristiwa-peristiwa ekonomi yang ada. Selanjutnya juga menjadikan ilmu ekonomi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Manfaat dari mempelajari ilmu ekonomi, di antaranya yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi. Yang kedua, membantu pembentukan kebijakan untuk mempelajari pola perilaku ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepekaan seseorang terhadap situasi ekonomi. Ekonomi dan bisnis. Secara umum, ekonomi bisnis merupakan bidang ekonomi terapan yang berfokus mempelajari tentang berbagai masalah terkait organisasi, pasar, kondisi keuangan, hingga lingkungan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Ruang lingkup ekonomi dalam bisnis ada 2, yaitu ruang lingkup ekonomi internal, ruang lingkup ekonomi eksternal. Teori ekonomi yang telah diketahui secara luas yaitu ada 4, yaitu teori ekonomi merkantilisme, teori ekonomi keunggulan absolut, teori keunggulan komparatif, dan teori faktor endowment. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Setiap negara memiliki sistem perekonomian sehingga menyebabkan kondisi perekonomian yang berbeda-beda. Sistem perekonomian digunakan oleh negara untuk menghadapi berbagai tantangan dalam segi ekonomi. Fungsi dari sistem ekonomi yaitu tidak hanya mengatur seluruh aktivitas ekonomi negara. Sistem ekonomi juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai pendorong untuk memproduksi barang, mengkoordinasi kegiatan setiap individu dalam suatu masyarakat, mengatur pembagian hasil produksi barang di seluruh anggota masyarakat, dan juga menciptakan mekanisme anggaran proses distribusi barang dan jasa agar bisa berjalan dengan baik. Dan terakhir ada ekonomi hijau. Pertumbuhan ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan tidak mengesampingkan permasalahan lingkungan, mengedepankan pembangunan rendah karbon serta inklusif secara sosial. Melalui pertumbuhan ekonomi hijau ini diharapkan sektor industri ekonomi dapat terintegrasi untuk mewujudkan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi, serta menciptakan peluang peningkatan kemajuan kesejahteraan sosial dengan membangun ekonomi hijau. Kehadiran konsep ekonomi hijau bukan menjadi pengganti dari pembangunan berkelanjutan, melainkan penegasan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai dengan memastikan manusia hidup dalam model ekonomi yang tepat dan berwawasan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.